Nah, akhirnya kita ketemu juga dengan Mas lagi. Ini kan orang Batak ya, Bang. Batara Gumpar. Selamat sore semua, selamat sore. Sore ini tentunya kita akan memulai dengan kuliah umum. Tapi kita nggak akan terlalu serius karena ya ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan Bang Batara juga baru selesai syuting kemarin, jadi bisa kelihatan wajahnya agak-agak ngantuk. Makanya kita nanti akan butuh banyak pertanyaan nih dari peserta. Semakin banyak pertanyaan, semakin seru katanya, ya kan? Oke. Nah, kita udah lihat dari pesertanya semua ini ada berapa orang itu? Udah sekitar 67. Dan itu ada macam-macam pesertanya, ternyata ada dari SMK, ada dari pelajar, ada dari umum dan sebagainya. Karena itu kita akan mulai dari dasar aja ya, karena mungkin ada yang sudah tahu tentang film, tapi juga ada yang belum tahu sama sekali tentang film, apalagi tentang sinematografi. Nah, untuk awalannya, bisa nggak diceritain dulu gimana seorang DOP itu terlibat dalam sebuah proses pembuatan film, produksi film, apa yang dia kerjakan? Oke, di sinematografer atau DOP? DOP itu lebih termsnya kalau misalnya untuk biar pada tahu gitu, singkatan itu sebetulnya DOP itu Director of Photography. Jadi sebetulnya kalau kita terjemahkan secara mudah, itu kita menyutradarai sebuah gambar. Cuman sebetulnya di dalam proses sebuah film itu kan ada sutradara juga. Nah, cuman seorang sutradara itu membutuhkan teman-temannya. Jadi kalau kita bicara pembuatan proses filmmaking itu selalu bicara pembuatan karya seni secara kolaborasi. Jadi kalau misalnya semua tahu ada karya seni gitu, misalnya sebuah lukisan kan biasanya dikerjakan seorang diri atau gimana. Cuman kalau film memang dari awalnya itu selalu berkolaborasi. Nah, seorang director atau sutradara akan berkolaborasi dengan seorang DOP biasanya. Nah, DOP ini sebetulnya lebih kalau saya menganggapnya itu sebagai tangan kanan sutradara untuk bagaimana visual dari sebuah film itu akan ditangkap. Bagaimana kita menceritakan sebuah dari senario, dari tulisan nih, dari sebuah tulisan-tulisan, rangkaian kata-kata, lalu kita terjemahkan menjadi sebuah rangkaian gambar. Nah, itu kita seorang DOP atau sinematografer tuh bentuknya tuh support sebetulnya. Kita tuh support sistemnya mereka. Dan kita juga seorang DOP harus punya banyak wawasan tentunya gitu. Jadi kita bisa kasih banyak input ke sutradara kita. Jadi lebih, kalau saya selalu menganggap diri saya tangan kanan sutradara sih. Ini sorry malah udah masuk ke materi. Belum berkenalan, waduh. Maklum lah, udah akrab jadi lupa. Oke, kita perkenalan dulu. Nama lengkapnya adalah Marcel Batara Gumpar. Itu dia sudah berkiprah sejak lulus kuliah mungkin ya? Iya. Itu 2010 lah udah 2010. Mulai. Berarti 2009 itu sudah mulai bikin film dan sebagainya juga ya? Kalau di produksi film sih dari 2004 tuh udah ikutan. Wow. Jadi cuman ya memang kan dari bawah lah. Ya. Nah, merintis karir dari bawah, tapi sekarang ini sudah menggarap beberapa film layar lebar. Yang jelas kemarin itu sudah dapat nominasi Piala Citra untuk film Posesif sama Sebelum Iblis Menjemput. Nah, kemudian sekarang lagi jalan atau sudah selesai film dan menyelesaikan filmnya sutradara Rako ya. Yang terakhir Mas Rako. Judulnya Perfect Strangers. Judulnya Perfect Strangers. Nah, ini film Indonesia kenapa sekarang bahasa Inggris semua? Oh, itu ada cerita lucunya tuh. Oh, apa tuh? Jadi itu film sebetulnya adaptasi. Adaptasi dari film Itali. Cuman sudah diadaptasi ke kalau nggak salah 22 negara deh. Oh. Jadi di Korea ada, di mana ada, dan kebetulan Indonesia dapat kesempatan buat adaptasi itu. Makanya kita ngambil judulnya persis sama dengan yang judul di luar. Ya? Menarik sekali sih cerita.
Nah, kita udah nggak sabar nih nunggu. Nah, mumpung filmnya masih jauh nih, munculnya 2000. Seharusnya sih 2021 ya. 2021 ya. Tapi rencananya tetap ya 2021. Tapi nggak tahu nih, belum kelihatan mau di mana nanti tayangnya atau gimana. Mudah-mudahan di layar lebar udah ya. Amin. Mudah-mudahan nggak ada pandemi lah. Amin. Soalnya ada kenikmatan tersendiri yang tercuri ketika kita tidak menonton di layar lebar ya kan. Betul sekali. Kemarin baru saya ngebahas masalah itu. Kita udah kangen nonton di layar lebar. Nah, mumpung filmnya masih lama nih 2021, kita bahas dulu nih mengenai sinematografi. Balik lagi ke yang tadi. Kemudian tadi kan kita udah mulai ngebahas apa sih sebetulnya definisi dari DOP itu ya, Director of Photography. Nah, pada saat misalnya di calling sama sutradara nih, di calling. Halo Batara, bantuin gua dong gitu. Nah, itu yang pertama kali dilakukan oleh seorang DOP itu apa? Baca skrip kah atau diskusi sama sutradara dulu kah atau apa? Metode tuh banyak, tapi yang biasa saya lakukan memang kebanyakan memang saya minta skrip lah. Kalau skrip belum jadi atau masih on development, itu biasanya saya minta at least sinopsisnya gitu. Nah, pada saat saya baca sinopsisnya atau skripnya sudah ada, saya butuh waktu tuh biasanya. Cuma kadang-kadang di sini tuh kadang-kadang suruh cepet-cepet kan. Saya bacanya lama, baca novel aja lama, baca komik aja lama, boleh baca skrip gitu. Nah, habis dari baca, biasanya saya makan waktu semingguan, baru saya ketemu sama sutradara. Saya juga lagi on progress sih tahun depan, rencananya sih bulan Februari ini udah mau jalan film lagi. Jadi baru baca skripnya, terus kemarin baru ketemu sama sutradaranya gitu. Baru ketemu sama sutradaranya, kita ngobrol di kafe gitu, kayak 2 jaman. Itu saya coba drain out apa yang dia punya tuh dari, dan biasanya saya ngebuka pertanyaan, buka omongan dulu gini, jangan marah ya gitu. Ini ada pertanyaan banyak hal yang notes yang gue baca dari skrip lo yang biar gue kuat nih dalam cerita ini mau gue apain kira-kira. Nah itu biasanya saya ngobrol dulu tuh, bisa sejam, bisa 2 jam segala macam. Nah dari situ biasanya kita nyari kata sepakat gitu, nyari kata yang oke. Kalau misalnya sutradara mau ke arah sini, saya ngeliat skripnya mau ke arah sini nih. Nah, kurang lebih nanti dan di situ lah tuh prosesnya. Sebetulnya saya suka banget, menarik banget tuh kolaborasi di situ. Jadi gimana saling backup, cuman saling mengerti posisi masing-masing. Apalagi saya nih, saya DOP. Intinya mau sepintar-pintarnya saya di membuat sebuah film, tetap saya harus menghargai seorang sutradara film tersebut kan gitu. Jadi intinya saya akan tetap di bawah dia. Cuman saya akan terus nanya tuh, kayak ini maunya gimana? Dia dari sini belok kanan atau belok kiri dan segala macam, itu lumayan tuh. Nah kalau sutradaranya kurang kuat, biasanya kecapean juga dan akhirnya bisa jadi emosionalnya juga. Cuman kurang lebih seperti itulah, diajakin di telepon, biasanya dari produser dulu nanyain schedule, langsung dikirimin skrip, saya baca, saya telaah. Setelah dari semua itu biasanya bisa makan waktu 3 mingguan mungkin ya. Makan waktu 3 mingguan, saya bikin sebuah kayak visual konsep gitu. Jadi biasanya dari ngelihat skrip ini nih ada key visual yang mau saya keluarin tuh. Misalnya saya ngelihat dari awalan sebuah film, misalnya ini ngomongin tentang social culture Indonesia misalnya dan segala macam, misalnya membahas seperti itu. Biasanya saya bilang, kayaknya ini kita mulai filmnya dari top angle gimana. Jadi kita mewakili dari point of view, istilahnya point of view Tuhan yang Maha Kuasa lah misalnya gitu. Melihat gini. Nah, ini saya kasih tahu nih. Pasti saya kasih tahu nih gini-gini. Nah, ide-ide dasar itu nanti kan tinggal sutradara atau produser gitu. Sutradara menerjemahkan biasanya secara kreatif visual yang saya kasih. Kalau produser secara budgeting. Iya. Jadi ada 2 orang ini nih. Nah itu selalu menarik sih buat saya. Jadi kalau mau kayak gini menarik, nanti biasanya mereka, ini kayaknya kurang deh di film ini, kayaknya nggak gini deh. Kayaknya di film ini nggak gini.
atau secara budget kita nggak bisa seperti itu. Oke. Tapi menarik ide ini gitu. Nah itu saya selalu suka sih bikin film kayak gitu. Nah dari situ visual saya suka, udah langsung wah panjang nih. Kalau diceritain nggak? Singkat aja, singkat. Ya, habis itu langsung kita masuk prepping, lalu kita ngomongin scheduling segala macem, syuting, habis syuting, selesai syuting kita baru masuk di misalnya biasanya saya masuk di coloring, di grading. Oke. Jadi film sudah di picture lock, istilahnya bahasanya pick lock. Jadi itu proses yang di pasca produksi yang dilakukan sama editor biasanya. Itu editor dengan sutradara. Nah, biasanya saya nggak terlalu ikut campur. Setelah mereka sudah picture lock, baru saya lihat lagi gambarnya. Saya ada notes apa dari gambar yang mereka pilih gitu. Biasanya ada kendala teknis, either gambar itu autofocus atau apa segala macam. Baru masuk ke sesi coloring. Jadi kita ngewarnain nih. Tapi biasanya ngewarnain kebanyakan film-film yang saya lakuin nggak terlalu banyak sih sebetulnya ngewarnain, karena sebetulnya saya udah jadi gambarnya di lapangan. Ya udah bisa tinggal udah kelar gitu mastering, selesai deh di CP. Panjang tuh. Itu cepet banget tuh. Iya, itu singkatnya ya. Singkat banget. Nah, kalau misalnya balik lagi ke pre-production tuh ya, sejauh mana DOP ini boleh memberikan sarannya. Jadi kalau misalnya sutradaranya tadi misalnya ternyata strong banget gitu ya. Terus semuanya keinginannya dia gitu. Nah, sebagai DOP itu gimana gitu caranya? Sebagaimana bisa ngasih sejauh-jauhnya sampai sutradaranya capek kalau saya mah. Cuman kita jangan terbawa emosi gitu, intinya gitu aja. Saya ingat kok saya sama Timo waktu sebelum Iblis, ada juga nanti ada cerita sama Edwin juga. Sama Timo itu saya nanyain, ini orang keluar rumah balik tuh berapa lama di luar durasinya? Ya lalu ribet banget. Enggak, ini penting buat gue. Saya bilang seperti itu. Ini penting buat gue, tim. Kenapa gitu? Karena gue tahu itu di luar itu jam 3, apakah jam 3 subuh atau jam 12 malam. Dia akan pulang. Itu kan ada time difference kalau bicara masalah cahaya langit atau apa. Nah ini kan buat saya terjemahkan ke gambar. Terus dia bilang, udah deh lo gak usah mikirin gini deh. Terus kayak seru sih sebetulnya, cuman kayak pada saat saya kasih tahu notes itu jadi istilahnya sutradara juga jadi teringat gitu. Oh gitu, karena mereka juga punya sutradaraan kan dari tim directing juga kadang-kadang suka lengah tuh. Ya. Mereka mikirinnya banyak sekali acting atau banyak hal. Nah kita tuh bantu jaga di situ. Nah memang sebanyak-banyaknya kalau bisa ngasih saran mas, sebanyak-banyaknya. Nah waktu sama Edwin juga ada banyak hal kayak banyak sih sama Edwin tuh kayak kalau nggak salah jadi kalau misalnya udah nonton posesif. Kalau udah nonton openingnya sama endingnya, itu tuh kita sebenarnya syuting tambahan. Itu syuting tambahan. Itu syuting yang sebetulnya kita bingung tuh. Saya aja bingung. Cuman dia bilang sama saya, ini butuh depannya gitu. Butuh depannya dari film ini. Tapi secara timeline story, ini bisa kita apain aja. Bebas gitu. Jadi dia bisa realis atau surrealis. Bla bla bla. Terus si Edwin tuh sempet nyaranin buat syuting malam. Syutingnya malam gitu, dia lari kan lari ya, tuh ceritanya lari. Itu syuting malam. Terus saya bilang, kenapa nggak kita bikin day for night scene? Day for night scene. Makanya warnanya agak beda tuh. Warnanya agak beda. Nah penonton akhirnya nangkepnya, itu jadi kayak kesannya ini mimpi kah? Atau kenyataan kah? Nah, itu ide yang saya kasih tahu ke sutradara tuh. Sejauh itu juga nggak apa-apa. Debat gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, gitu-gitu. Jadi sejauh-jauhnya sih. Jadi punya hak seperti itu ya, tapi bukan ya punya hak. Ya, kita tangan kanan kan bisa ngomong gitu. Cuman emang kalau misalnya seorang sutradara bilang, enggak segitunya sih, Cal. Ya nggak apa-apa juga. Nggak berantem gitu? Enggak, dos. Pernah tapi kan? Pernah? Enggak sih, saya mencoba untuk tidak. Sudah banyak saya ngeliat senior-senior yang begitu. Enggak. Ya, bete pasti ada. Tidak apa ya kita misalnya ngungkapin pendapat, apalagi kita juga ada rasa kreativitas kan pasti nyeni ya, emosional nih yang dikeluarin gitu. Pada saat ditolak, masa nggak seneng sih? Nah, itu ya kita harus legowo juga sih memang kadang-kadang.
Kadang-kadang bahasa yang sering saya bilang kalau lagi syuting apalagi, ya mungkin buat next project kali, gitu. Ya misalnya kita lihat pagi nih matahari bagus, kita mau shoot, tiba-tiba departemen lain belum pada siap nih. Belum pada siap untuk kita ambil, pokoknya kayak art misalnya belum siap, atau siapa belum siap, atau mungkin anak lighting juga belum siap. Akhirnya matahari yang bagus itu hilang dari gambar. Ya udah, paling saya cuma ya paling buat dikenang sama mata kita aja. Gitu. Ya gitu-gitu aja. Nah, kalau sebagai DOP tadi ya, karena ternyata Bathara Gumpar ini tidak hanya satu genre film tertentu. Karena kan ada ya DOP yang spesialis. Di Indonesia ada nggak sih? Kalau di luar kan ada kan ya. Saya spesialis film horor kayak gitu. Ada sih, spesialisasi sih memang selalu kan orang yang menilai. Itu akan selalu ada sih. Cuman kalau saya memang kalau bicara posesif sama Sebelum Iblis gitu, itu gimana nih bilangnya? Posesif itu tuh ini lucu nih. Posesif itu saya dulu dicerita diajak diajak kolaborasi di film itu, ditanyain gimana zaman dulu SMA pacaran. Loh. Iya ngobrol kayak gini, ngobrol malam-malam. Ingat saya banget saya di Kinosaurus di Kemang sana. Kita ngobrol, terus saya ceritain gitu gimana proses saya pacaran, bla 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 bla. Terus akhirnya kalau udah nonton posesif juga, inget banget nggak karakter Ibu Cut Mini yang mainkan ibunya Adipati Dolken si Dodot itu sangat keras sama anaknya ceritanya. Makanya kenapa anaknya jadi keras. Kalau kita bicara mundur ke belakang sedikit, itu gimana ya bilangnya? Saya bilang sama mereka bahwa saya itu dibesarkan sama seorang ibu yang keras, saya bilang gitu. Sedangkan di skrip yang awal itu seorang bapak. Jadi dari skrip yang awal itu karena bapaknya keras, single parent, keras, berimpact kepada anaknya. Yeah. Nah terus saya cerita gitu, ibu saya tuh keras gini-gini. Saya juga kadang-kadang suka begitu. Apa saya juga posesif? Saya juga nggak tahu waktu zaman saya pacaran. Jadi agak lucu prosesnya. Jadi pada saat diajakin film itu, kok saya berasa relate ya sama perjalanan ini. Jadi yang paling seru adalah banyak hal yang kayak tiba-tiba penceritaannya di dalam mobil gitu. Di dalam mobil mereka pacaran. Terus saya ngelihat memang zaman dulu SMA atau temen-temen ya masih sekolah gitu pacaran sama cewek cowok gitu pasti banyak di mobil kan mereka lakukan. Nah saya ngelihat ada kesamaan gitu dan saya suka memang drama yang kayak gitu tuh kenyataan yang diungkapkan tuh kadang-kadang seru. Nah kalau Sebelum Iblis, memang saya zaman SMA itu eranya tuh The Ring tuh. Oh. Zaman dulu The Ring, film horor saya nggak pernah lepas. Bahkan terakhir ini saya ngomong sama istri saya udah lama nih nggak nonton film horor. Segitunya saya juga suka horor. Jadi memang waktu diajakin Timo untuk bikin Sebelum Iblis, saya senengnya bukan main gitu. Memang itu dua genre yang sebetulnya saya sukai gitu. Bukan yang jauh banget dari saya gitu sebetulnya. Ya sebetulnya memang posesif karena relate sama real life. Cerita hidup lah, ya. Tipis-tipis lah. Kalau yang Iblis itu karena memang suka film horor. Iya, saya suka sekali film horor. Memang menikmati lah dulu zaman SMA nonton Jelangkung, terus ke bioskop, ke Blok M sama temen-temen kita pakai baju sekolah nonton rame-rame kok. Gitu. Terus zaman DVD nonton Shutter, banyak film-film horor Asia apalagi gitu. Iya, iya. Film Hollywood horor, Exorcist segala macam. Bahkan baru-baru ini saya bisa nonton dokumenternya Exorcist juga. Jadi sutradara Exorcist dia mendatangi seorang pastor di Vatikan untuk ngambil Exorcist beneran. Jadi kayak emang suka saya nonton horor tuh emang demen aja, seru. Nah kalau gitu apa bedanya proses praproduksi pada saat mau membuat film drama sama si horor gitu? Apakah cari referensinya atau mungkin prosesnya kalau drama tuh sebetulnya sama sih sebetulnya. Cuman lebih kalau drama tuh lebih apa ya? Lebih kita tuh nggak banyak mikirin secara teknikal.
Oke. Teknis tuh nggak terlalu banyak lah. Mungkin bobot teknis itu 30% lah dari biasa kita kerjakan. Tapi kalau horor, apalagi sebelum Iya, iblis, iya. saya pas syuting sama Timo, saya bilang, oh, ini kita film horor atau film action sih gitu. Tiba-tiba jeder, kayak ribet banget gitu mikirin teknisnya, kayak nanti di sini ntar dia naik sana, ntar ini sini, ntar ini nabrak, ini ntar rubuh, ini kayak ini apalah. Cuman menyenangkan gitu. Oh, ternyata si orang yang kesurupan punya kekuatan segini besar ini, dan kita harus nge-translate secara visual gimana bentuknya gitu. Jendela bisa dihajar rubuh apa segala macam. Oh, oke gitu. Sebetulnya menyenangkan, cuman buat saya pengalaman saya kemarin secara technicalities-nya aja yang sangat jauh berbeda. Lebih sulit film horor berarti. Kalau kita bicara teknis, tapi kalau drama itu sulitnya tuh gimana kita nge-capture gimana? Kalau pas posesif itu kesulitan saya tuh treatment saya adalah gimana ngebangun mood dari sebuah scene, mood ya, jadi mood lighting dan segala macam ataupun framing yang sesuai sama scene-nya gitu. Jadi kayak oke nih angle-nya kayak dari sini ya, si anak nih baru pulang, jadi kita baru pulang habis kabur sama pacarnya, terus bapaknya ngeliat angle-nya gimana ya gitu. Saya bikin gimana kalau bikin angle-nya mengintip. Jadi kayak voyeurism gitu. Jadi kayak emang mengintip. Jadi seakan-akan anaknya juga takut gitu. Punya rasa takut mau ngaku bahwa saya habis kabur nih sama pacar saya dan segala macam. Nah, akhirnya saya bikin agak-agak banyak layer foreground-nya banyak. Jadi kayak kesannya tuh memang dia kan lagi kayak pengen tahu apakah bapaknya menerima atau tidak. Pada saat bapaknya meluk si Lala, si yang main Putri Marino, ya, baru kita lebar tuh lensanya, langsung mendekat ke dia, bahwa ada keterbukaan dari seorang bapak untuk nggak apa-apa nak, gitu, kamu tetap anak saya. Nah itu kita buka tuh lebar, jadi beda sih, beda-beda deh. Nah ini yang jadi catatan khusus dari sebuah film drama ya. Jadi gimana caranya seorang DOP itu bisa secara emosi menyampaikan pesan melalui gambar, ya kan? Nah itu, pas aku nonton film Posesif juga itu, rasanya sebenarnya gambarnya simple, cuman pas gitu loh, pas pas dengan emosinya penonton. Betul. Nah itu yang kayaknya yang harus banyak belajar DOP yang muda-muda, itu justru di situ, karena kalau saya lihat banyak ya, maksudnya anak muda sekarang kan bikin film gampang ya, tinggal nonton YouTube lah, cari referensi dan sebagainya. Itu kebanyakan, oh di Korea style gambarnya kayak gini nih, aku bikin aja yang kayak gini. Nah itu, nah kalau yang kayak gitu itu gimana sarannya seorang Bathara Gumpat? Nah, nih. menonton karya orang lain itu menarik, tapi kalau meniru itu buat saya nggak menarik sih. Oke. Menonton lalu teringat, jadi fragmen-fragmen aja sebetulnya sih menurut saya. Itu nonton film lain di luar ya. Cuman kalau buat saya kenyataan itu lebih asik sih. Jadi waktu saya baca skrip, saya mencoba menjadikan skrip itu seperti kenyataan. Gimana sih bentuknya? Terus karena saya sudah belajar, tentunya seorang sinematografer belajar fotografi dan segala macam. Gimana ya memfotografikan ini gitu. Jadi kadang-kadang tuh satu scene tuh saya nggak kelar-kelar tuh karena saya bingung. Ini wide shot atau close dulu ya startnya gitu-gitu tuh. Lama tuh, makanya saya baca skrip itu lama karena seperti itu. Saya mencoba memvisualisasikan yang di skrip itu tuh, bahkan belum hunting lokasi, belum survei, belum apa tuh saya coba visualisasiin. Nah, itu tuh saya coba relate aja sama kenyataan hidup gitu. Gua kayaknya kemarin ngelihat di sana tuh kayak gini deh. Kemarin gue lihat begitu deh, gitu-gitu. Jadi kayak ya itulah, saya sukanya di situ. Jadi melihat karya orang lain itu sebatas reference. Iya. Tapi pada saat kita baca skrip itu kita coba lihat membayangkan menggali diri sendiri. Menggali diri sendiri dan ya melihat situasi kita sehari-hari aja gitu. Jadi kayak misalnya kita mau adegan, kita lagi ngintai orang gitu. Adegan ini kita dalam mobil mau ngintai orang. Point of view siapa yang kita pakai gitu? Point of view si pengintai dalam mobil atau point of view dari luar mobil nih? Ada dua mobil yang lagi diiringi.
Kayak gitu-gitu. Mana yang lebih menarik? Kita dari dalam mobil si pengintai atau kita dari mobil yang diintai kameranya? Nah itu tuh kadang-kadang bermain visual itu yang saya suka banget. Saya kalau kata anak-anak gila nih jauh banget emang segitunya saya visualisasinya di kepala. Jauh capek deh. Susah ngebayangin jadi kayak dari mana yang seru ya? Dari sini kali ya. Oh dari situ. Kalau dari sini gimana? Dari situ gimana? Banyak tuh. Lumayan bawel saya. Kalau udah ngasih ide-ide. Tapi kan kalau misalnya sudah di lapangan pada saat syuting, itu kan berarti secara konsep sudah fix dong ya. Maksudnya nggak perlu harus mikir lagi, gua mau naruh kamera di mana dan sebagainya kayak gitu-gitu. Seharusnya itu sudah dilakukan pada saat pre-pro. Idealnya gitu. Idealnya. Tapi kadang-kadang di lapangan memang harus ada terjadi apa namanya bahasanya. Kita tuh bisa melakukan apa ya? Kayak bisa fleksibel lah. Kita harus bisa juga fleksibel. Tapi kalau kita punya landasan yang cukup kuat, gitu dari awal, kita mau dari mana mengintainya, gitu. Itu landasan itu udah kuat. Saya yakin waktu di lapangan terjadi ada masalah, kita udah tahu mau kemana. Gitu. Mau tiba-tiba mobilnya rusak kayak mau apa ya pas kita mau syuting nih atau kameranya ternyata rig yang kita mau pasang nggak bisa, tapi kita pasti tahu kok caranya. Asal kita punya landasannya. Nah itu dijadiin basic pemikiran aja gitu. Gitu. Nah itu sih kalau saya selalu gitu. Pasti idealnya iyalah. Cuma kadang-kadang di lapangan ada ya. Belum lagi kita bicara alam kalau tiba-tiba hujan atau apa. Banyak banget. Nah kalau sutradara nih, lebih nyaman sama sutradara yang strong kayak tadi itu, atau justru yang terserah lu dah mau ngapain gitu? Saya pribadi suka dua-duanya. Cuman dalam satu sutradara. Jadi kadang-kadang saya suka dia strong di awal, tapi pada saat kita di lapangan kadang-kadang terserah lo lah gitu kan gitu. Itu kalau buat saya berarti sutradara ini sudah percaya sama saya. Intinya sih gitu aja. Jadi capek juga loh kalau sutradara yang strong tapi di lapangan saya didikte. Ini orang percaya nggak sih sama gue sebetulnya gitu. Tapi kalau dia udah percaya, udah terserah kita gitu. Tapi kita juga di kepala sebagai DOP yang tadi kita bilang, kita tahu landasan awalnya mau gimana, kita sebagai tangan kanan dia, kita tetap mau bagaimanapun jabatan kita di bawah dia gitu. Pasti kita mau coba serve story-nya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya dua-duanya oke lah gitu. Tapi memang harus strong dulu. Di awal, kalau di mana awalannya harus strong dulu. Kalau kurang strong, kayak saya di bawah skrip, ini lo mau bikin gimana nih ya? Belum tahu juga sih gue. Nah itu mungkin saya langsung mundur tuh dari seorang sutradara yang kayak gitu, kayak lo nggak tahu mau bikin apa, terus mau ngapain gitu ya? Gitu. Kalau saya gitu. Cuman kayak udah ada kepikirannya, misalnya gini sih, gue habis kemarin nonton film ini. Ya dari situ kita coba drain out lah, istilahnya drain out tuh coba kita peras lah ide-ide dia gitu, kita lihat gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Diperas terus berarti visualnya berarti ini berarti banyak sunset ya, ini kita lihat banyak tuh feminisme ya yang keluar, terus berarti ada ngomongin sekresi nih ya, rahasia, gimana angle ngomongin rahasia, pemikiran rahasia, mungkin backshot. Karena biasanya kita ngegambarin orang nyimpen rahasia ada selalu di belakang. Misalnya gitu ya. Backshotnya dia nih. Kita start dari backshotnya seorang perempuan misalnya. Angle-nya gitu. Wah, terus dia nengok ke kiri misalnya. Nah itu kan secara visual tuh bisa kayak ngomongin apa nih yang dia sembunyikan nih perempuan ini. Gitu lah. Seru deh. Saya sih suka, saya selalu suka. Nah itu